Rosa mengaku berasal dari keluarga yang utuh sejak kecil, kerap dimanja. Gue tuh masih punya keluarga yang utuh ya. Cuman karena gue anak satu-satunya di keluarga gue, jadi tuh gue suka dimanjain itu waktu gue kecil. Apa-apa gue minta diturutin. Pokoknya kalau gue nggak diturutin tuh gue suka ngambek, suka ngamuk gitu. Ya ada nakal itu kelas 2 SMP. Mulai ada nakal, tapi yang lebih klimaksnya kelas 3 SMP. Di situ pergaulan malam. Meski begitu, sesekali ada juga penyesalan di hati kecilnya. Tetapi Rosa selalu saja hanyut dalam pergaulan bebasnya. Ya, misal sih ada, pernah nangis juga. Cuman ya, itu tadi, kalau disusulin terus ya, kapan mau majunya gitu. Ya udah, yang udah masa lalu ya biarin aja gitu. Takut sih ada, cuman ya, udah apa ya, kejadian masa lalu ya dijadiin pelajaran aja. Jadi supaya mainnya tuh lebih hati-hati lagi. Lain Rosa, lain pula Cempaka. Siswa SMA ini yang mengaku sudah tidak perawan sejak usia 13 tahun ini berasal dari keluarga broken home. Kedua orang tuanya bercerai. Kalau dia sih kawan-kawan juga kan, dia umur 15 tahun, kelas 2 SMP. Iya, itu gimana bro? Gue pacaran sama orang, terus ya pergaulannya tuh yang kayak gitu lah, pergaulan malam banget gitu, tiap hari juga berunding terus, sampai pada akhirnya gue mabuk, bener-bener mabuk banget. Gue bener-bener gak sadar, gue bangun gue sama dia tidur, ya kayak gitu gak ngerti kan. Kalau gue sih orang tua gue udah cerai, terus gue tinggal sama nenek gue kan kayak kurang pengawasan juga, bisa kabur-kaburan gitu. Terus dulu gue sering bohong, gimana sih anak gue. Perawan atau tidak perawan, itu adalah wilayah privasi seorang perempuan. Tapi kalau kehilangan keperawanan di usia yang sangat belia, tentu ini adalah masalah. Bukan lagi sekedar pergeseran moral, tapi juga ada pelanggaran hukum di sana. Karena jelas-jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan, berhubungan seks dengan anak di bawah umur usia di bawah 18 tahun merupakan pelanggaran hukum. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Siapa yang salah? Para ABG perempuankah yang mau saja direnggut keperawanannya? Para pria tak beradab yang tak paham hukum? Atau lembaga pendidikan, orang tua, atau bahkan negara yang tak tepat mengajarkan pendidikan seks? Atau teknologi informasi yang begitu mudah disalahgunakan sehingga meracuni anak-anak di bawah umur? Sulit menyalahkan pihak tertentu. Yang jelas, semua pihak turut bertanggung. Menanamkan pendidikan moral dan agama sudah tentu. Sementara memberikan pendidikan seks yang benar dan tepat juga penting. Harus ada satu langkah-langkah untuk mencoba kepada generasi muda memberikan pemahaman yang benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Remaja yang terlanjur terjerumus seks bebas harus diselamatkan. Di sisi lain, yang belum terjerumus harus pula dilindungi agar tak mencoba-coba seks pranikah. Sebab, seks pranikah hanya akan menimbulkan trauma, pengalaman buruk, bahkan depresi yang berpengaruh negatif pada perkembangan ke depan. Ya nggak bagus lah, kita kan masih anak sekolah. Harusnya kita kan untuk sekolah bukannya untuk bergaul. Boleh sih bergaul, tapi itu pilih-pilih teman dulu yang baik yang mana. Kita juga kalau bergaul juga kan ada batas. Berhenti aja deh, berhenti gimana? Ya udah nggak usah ngelakuin kayak gitu lagi, dikasih tahu udah nggak usah ngelakuin kayak gitu lah. Karena udah hamil gitu, mendingan tetap sekolah tapi nggak usah sekolah di sekolah kayak yang di sekolah gitu, mendingan sekolah privat aja. Oke. Nah, tapi berarti mereka nggak usah putus asa, tetap harus lanjutin sekolah sampai lulus. Seks usia belia bukanlah masalah enteng, bukan sekedar kehilangan keperawanan secara fisik, tetapi menggoreskan pengalaman buruk. Masa depan generasi muda jangan sampai ternoda sebelum mereka sampai pada tujuan hidup yang hakiki. Zaman sekarang mungkin udah, ya boleh dikata kita nggak mau nafsu juga sih ya, udah banyak banget seperti itu. Jadi buat aku sih jangan trauma aja ya, tetap kalau dari saran aku positif untuk dalam kehidupan aja, tetap berjalan seperti apa ya, bergaul dengan yang sehat aja.
Namun, remaja-remaja di tubir jurang seks bebas juga terus-menerus murung atau bahkan terjerumus semakin jauh dalam kehidupan seks bebas yang menyesatkan. Bangkitlah, jadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Pengalaman selalu memberi ujian dahulu, baru kemudian berbuah pelajaran.